Kabupaten Barito Selatan didirikan pada tanggal 21 September tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Kalimantan. Salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah ini secara astronomis terletak pada 1 derajat 20 menit lintang utara sampai 2 derajat 30 menit lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Akila, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Mula Warman Samarinda. Saya bertugas di SD Negeri Panungku, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Untuk pelaksanaan praktek lapangan, saya meminjam sekolah dikarenakan di tempat saya bertugas terkendala jaringan dan tidak ada listrik, karena di tempat tugas saya masih berstatus dusun ataupun desa terpencil. Terima kasih saya ucapkan untuk LPTK, dosen pembimbing, guru pamong, dan juga kepala sekolah yang sudah memberikan izin saya untuk melakukan praktek lapangan di kota, yaitu di SD Negeri Pamait, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Sebelum saya menampilkan video best practice, saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi aksi ini, kemudian tantangan apa saja yang saya hadapi dalam pelaksanaan aksi ini, langkah apa saja yang saya lakukan dalam pelaksanaan aksi ini, dan juga apa dampak yang terjadi setelah menerapkan solusi yang saya pilih. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kemampuan dasar matematika peserta didik pada materi operasi hitung pembagian di kelas 3 dengan model pembelajaran problem based learning. Adapun latar belakang masalah dari praktek pembelajaran ini adalah yang pertama, guru hanya berpedoman pada buku paket pada saat menjelaskan tanpa menggunakan media pembelajaran atau alat peraga. Kemudian yang kedua, penyampaian materi pembagian tidak disertai dengan model dan metode yang inovatif. Sebagian siswa merasa kesulitan dalam mengoperasikan pembagian disebabkan karena bentuk pemahaman matematika yang terstruktur. Setiap pemahaman merupakan suatu prasyarat untuk pemahaman berikutnya. Contohnya, sebelum belajar operasi hitung perkalian dan pembagian, prasyarat yang harus sudah dipahami ialah mampu berhitung dan berbahasa. Jika anak tidak dapat menjumlahkan, maka ia akan mengalami kesukaran dalam pembagian dan seterusnya. Selain itu, siswa merasa kesulitan dalam mengoperasikan pembagian juga bisa dipengaruhi oleh kurang tepatnya penggunaan metode dan model ataupun media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Guru harus pandai dalam memilih metode dan model pembelajaran yang tepat dan mampu membuat inovasi dalam pembelajaran. Praktek pembelajaran ini menurut saya sangat penting untuk dibagikan karena masih banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama seperti yang saya alami. Sehingga dengan adanya praktek pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan menjadikan inspirasi bagi teman-teman guru yang lain untuk dapat memperbaiki kemampuan dasar matematika siswa. Peran dan tanggung jawab saya untuk mencapai tujuan pembelajaran ini yaitu dengan melaksanakan praktek pembelajaran secara efektif dan efisien, sesuai dengan rancangan pembelajaran guna mencapai hasil belajar yang maksimal dengan menggunakan alat peraga, metode, dan model pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Tantangan yang saya hadapi untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, tantangan untuk percaya diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kedua,
tantangan untuk menampilkan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, tantangan untuk mengkondisikan kegiatan belajar mengajar sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dari tantangan-tantangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan dari sisi siswa yang memiliki kemampuan dalam menghafal yang masih rendah, dan dari sisi guru yang terkait kompetensi guru yang harus selalu ditingkatkan dalam bidang pedagogik dan profesional. Langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai tantangan yang dihadapi antara lain, yang pertama, memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua, memilih model pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini, penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dirasa tepat karena siswa dituntut untuk dapat berpikir kritis tentang suatu permasalahan yang didiskusikan secara berkelompok. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan ruang kelas yang mampu mengkoordinir seluruh kegiatan pembelajaran agar mempermudah guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, koordinasi dengan seluruh komponen yang terlibat dalam rangkaian kegiatan, terutama peserta didik, untuk meminimalisir kejadian yang tak terduga yang dapat menghambat pelaksanaan praktek mengajar. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu mempersiapkan diri dan mental saat praktek mengajar. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa efektif dan efisien. Hasilnya dapat dilihat dari yang pertama, penggunaan media pembelajaran dengan alat peraga dirasa tepat karena dapat menarik perhatian siswa, sehingga siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini berdampak pada peningkatan hasil belajar yang diperoleh siswa. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dirasa tepat karena siswa dituntut untuk dapat berpikir kritis, menyelesaikan suatu masalah sehingga siswa mampu meningkatkan kemampuannya dalam memahami pelajaran. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan siswa dalam mengungkapkan pendapat yang tentunya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Faktor keberhasilan pada praktek pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kemampuan guru terhadap penguasaan kelas dan materi pembelajaran. Dan tentunya didukung dengan penggunaan alat peraga, metode, dan juga model pembelajaran yang tepat. Faktor keberhasilan pada praktek pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kemampuan guru terhadap penguasaan kelas dan materi pembelajaran. Dan tentunya didukung dengan penggunaan alat peraga, metode, dan juga model pembelajaran yang tepat. Pembelajaran yang dapat diambil dari praktek pembelajaran yang telah dilaksanakan yaitu guru harus selalu melakukan inovasi dalam pembelajaran. Didukung penggunaan alat peraga, metode, dan model pembelajaran yang tepat sehingga siswa akan termotivasi untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video best practice saya. Sedia berkorban untukmu.
Dari Sabang sampai Merauke. Ya, oke, berdiri dulu. Sampai dengar dulu. Berdiri ya. Silakan maju ke depan. Suaranya harus nyaring dan lantang ya. Baca. Anak pengembara yang suka berbohong. Di sebuah desa hidup seorang bocah lelaki yang diam dengan ayahnya. Dia dan tidak ingin membawa domba ke ladang. Dia ingin berlari dan bermain, tidak menonton domba yang membosankan merumput di lapangan. Jadi dia memutuskan untuk bersenang-senang. Ayo tadi si Najwa Akila menceritakan tentang apa? Anak domba yang suka berbohong. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan pesan moral apa yang kita ambil dari cerita itu? Angkat dulu. Ya Reza, apa Reza? Jangan berbohong. Apa lagi? Tidak boleh berbohong. Ya Ilham. Iya, harus selalu jujur. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang bisa menjawab. Nah, jadi pesan kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Matematika, materi apa? Pembagian. Iya, membagi bagian atau bisa juga disebut dengan pengurangan berulang. Oke, sekarang Ibu akan sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran. Ya, perhatikan di layar. Sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Karena ada 15 orang, masing-masing kelompok berarti ada 5 orang. Ini kelompok 1, 2, kelompok 3. Sebelum Ibu menjelaskan tentang alat peraga ini, coba kalian perhatikan dulu gambar di depan layar. Coba perhatikan gambar di depan ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Ayo, kira-kira ini gambar apa? Iya, betul. Gambar seorang anak yang sedang membagikan kacang kepada temannya. Lihat, kacang merah. Mengapa jumlah kacang merah Ahmad berkurang? Berapa kacang merah yang didapat teman Ahmad? Contoh, misalkan. Oke, perhatikan. Ibu punya 8 kelereng. Nah, 8 kelereng ini masing-masing akan Ibu masukkan ke dalam gelas atau corong berhitungnya sebanyak 4 gelas. 4 gelas aja yang Ibu pakai ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 gelas ini yang Ibu pakai. Jadi kira-kira 8 kelereng ini kalau Ibu masukkan ke 4 gelas masing-masing dapat berapa? Coba ya. Nah, kira-kira berapa masing-masing gelas dapatnya? Ada berapa?
Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau genap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau genap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Anak-anaknya sudah ditulis? Ya, kelasnya, kelas. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau genap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatku membela sang Sekarang kita presentasikan ke depan. Ya, dari kelompok 3 aja dulu. Maju ke depan. Semuanya maju. Ambillah 15 biji kelereng, taruhlah kelereng ke dalam wadah. Sama banyak, hitunglah banyak kelereng dalam satu wadah. Ya, sekarang Upaira ada 15 kelereng. Sekarang Upaira masukkan ke dalam 3 wadah sama banyak. Kira-kira berapa masing-masing wadah? Ada berapa Upaira? 5. Ada 5. Gimana tanggapan kelompok lain? Betul atau salah? Bang? Betul ya. Berarti masing-masing wadahnya ada 5 kelereng. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah maju. Evaluasi ini dikerjakan nanti di rumah ya. Jadi PR. Besok dikumpul ya. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Apa saja pembelajaran yang sudah kalian dapat hari ini? Tadi kita belajar tentang apa? Ayo, kita belajar tentang apa? Tentang pembagian. Kemudian apa saja tadi alat peraga yang sudah digunakan namanya apa? Apa nyari-nyari? Iya, corong beritu. Ya, pasti kalian sudah paham ya. Oke, baik. Diam yang lain. Ilham mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, silakan Ilham. Ya. Dengan Oke. Kata Ilham, hari ini kita belajar tentang operasi hitung pembagian dengan alat peraga apa tadi Ilham? Oke, sudah paham? Ilham sudah paham? Oke, terima kasih tepuk tangan buat Ilham. Bagikan dulu
pembelajarannya? Nanti kita jawab di sini bersama-sama ya. Ibu bacakan, kalian jawab gitu ya. Pelajaran berikutnya itu sama, kita juga akan belajar tentang operasi hitung pembagian. Subtema 4, pembelajaran ke 1. Jadi pertemuan selanjutnya nanti operasi hitung pembagiannya ada di pembelajaran ketiga ya. Nanti juga akan kegiatan. Alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini adalah Tommy Kristianto, selaku Kepala Sekolah SDN Pemait yang akan memberi respon terhadap proses pembelajaran atau proses PPL yang dilaksanakan Ibu Aulia Akila selama di sekolah ini. Di sini saya sebagai kepala sekolah sangat berterima kasih kepada Ibu Aulia Akila karena selama melaksanakan PPL di SDN Pemait ini sangat membantu perubahan proses pembelajaran yang ada di sekolah ini. Yang sebelumnya proses pembelajaran di sekolah ini seperti biasa adanya. Sekarang dengan adanya Ibu Aulia mengadakan PPL di sini menggunakan beberapa media pembelajaran yang dicoba Ibu Aulia, yaitu menggunakan media pembelajaran PowerPoint yang menggunakan media pembelajaran PowerPoint yang ditampilkan dengan alat peraga yang sangat terbukti ampuh dan meningkatkan antusias siswa terhadap proses pembelajaran tersebut. Jadi selain siswa sangat antusias melaksanakan pembelajaran, di sini Ibu Aulia Akila juga melaksanakan pembelajaran dengan cara berdiskusi. Manfaatnya juga sangat bagus, yaitu para peserta didik dapat berpikir kritis dan berani mengungkapkan pendapatnya pada saat melakukan diskusi. Jadi kami dari pihak sekolah sangat bersyukur dan berterima kasih atas peran aktif beliau yang membantu melakukan perubahan di sekolah ini. Terima kasih. Demikian yang bisa saya respon dari hasil kegiatan Ibu Aulia Akila selama di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Emilia Yoyu dari SDN Pamait. Menurut saya, praktek yang dilakukan oleh Ibu Aulia untuk praktek pembelajaran yang diterapkan sudah sangat baik. Dalam artian media dan metode pembelajaran sudah sangat menarik perhatian siswa. Mode pembelajaran yang digunakan juga dapat menunjukkan sikap keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan alat peraga yang Ibu Aulia gunakan mengajar dan sangat menarik, membuat saya lebih memahami materi yang dijelaskan.